Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Apabila hal-hal yang tadi telah terjadi, ba'atsallahu alaihimud dajjal, Allah akan mengirim dajjal, Allah akan membebaskan dajjal dari tempat kuruhannya. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillah wa maradatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. وما نوى به مشايخنا وما علم الله سبحانه وتعالى من صالح النيات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين الفائزين بعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين مع اللطف والعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا كثيرا طيبا مباركا وعملا متقبلا وولدا صالحا وعمرا طويلا وبدنا صحيحا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب غني. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام المقربين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والحمد lillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama yang saya hormati Bapak Ustaz Dimas Gun, Bapak Ketua RT 8 serta seluruh jajarannya, Ibu dan Bapak jamaah hadir pada malam Rabu ini. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan dan ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan izin Allah, dengan taufik dan hidayahnya, dengan kudrat dan iradatnya, pada malam hari ini kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul kembali dalam niat dan tujuan yang sama, yaitu thalabul ilmi, semata-mata menjalankan perintah Allah demi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan wasilah kita duduk mengaji pada malam Rabu di Balai RT 8 ini, Allah jadikan kita, keturunan kita, hamba-hamba yang saleh dan soleha dan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah seperti biasa, ya, kita hadiahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para ulama salafus salih, terutama kepada keluarga kita yang sudah meninggal, bil khusus kepada guru-guru kita dan pengarang kitab. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan manfaat sebagaimana Allah telah menganugerahkan manfaat dan berkah kepada orang-orang yang sebelum kita. Ila hadratil nabiyil mustafa sayyidina وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا إلى حضرة صاحب الكتاب
Jawhar Tauhid Syekh Ibrahim Al-Laqani As-Sahib Al-Kitab At-Taqriratu Sadina Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kab wa ila hadrati Syekhina Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid wa Syekhina wa murabi ruhina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Habib Bakar bin Salim wa hadrati Syekhina Habib Ali Masyur bin Hafiz Syekhina Habib Salim Asy-Syatiri wa Syekhina Habib Abdullah bin Syihab Syekhina Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus wa Syekhina Habib Mastur Al-Idrus wa Syekhina Habib Hamid Ba'lawi wa Syekhina Habib Abdul Qadir Jailani Khirid Syekhina Habib Muhammad Al-Junaid Syekhina Abu Ya Ujud Tutusi wa Syekhina Abu Ya Janabi wa Syekhina Abu Ya Sakiman wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa masyayikhina wa jami'i awliya ila fiqam min ilmillah wa ila arwahi abaina wa ummahatina ghafarallahu lahum wa yu'li darajatihim wa adalina min barakatihim wa adalina min barakatihim wa adalina min barakatihim wa amtar alaina wa isa karamatihim syayunillahi lahumul fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain. Di sini kita masih membahas tentang bait yang ke-103 yaitu mengenai yaumul akhir, hari akhir atau hari kiamat. Di antara kajian yang terkait dengan masalah itu adalah kewajiban kita beriman tentang tanda-tanda hari akhir atau tanda-tanda kiamat. Dikatakan oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri, pensyarah kitab Jawhar Tauhid, beliau mengatakan wa yajibul imanu bi alamatil yaumil akhiril mutawatirati. Wajib mengimani tanda-tanda hari akhir. Wajib meyakini dan mengimani tanda-tanda hari kiamat. Nah, tanda-tanda hari kiamat ini ada yang sugro, ada yang kubro. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Begitu. Dan yang wajib kita imani adalah tanda-tanda kiamat yang sifatnya mutawatir. Jadi riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat, para periwayatnya atau para rawinya ini jumlahnya sangat banyak sekali. Dari mulai zaman Nabi, para sahabat ya, terus tabi'in, tabi'in hingga sampai kepada kita melalui cara mutawatir. Jadi dari orang banyak disampaikan kepada orang banyak, disampaikan kepada orang banyak lagi, yang orang banyak itu tidak mungkin sepakat dalam sebuah dusta atau kebohongan. Itu namanya mutawatir. Ya, wajib kita imani tentang tanda-tanda kiamat, baik tanda-tanda yang besar atau tanda-tanda yang kecil, ini yang mutawatir ya. Adapun yang tidak mutawatir itu banyak sekali. Maka yang akan kita bahas sekarang ini adalah tanda-tanda yang besar ya. Tanda-tanda yang besar tentang kiamat ataupun yaumul akhir. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya alamatuhu al-kubra, tanda-tanda kiamat yang besar ya. Asyru alamatin, jumlahnya ada 10. Dan 10 ini bukan karangan ulama, tapi disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Baik. Diriwayatkan dari Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari ya, bukan Hudzaifah bin Yaman tapi Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari.
Beliau mengatakan, "Ittala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakaru." Pada saat kami sedang mengobrol, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menghampiri kami. Faqala, lalu Nabi berkata, "Ma tadzakarun?" Apa yang sedang kalian bicarakan? Qalu, para sahabat menjawab, "Nadzkuru sa'ah." Kami sedang membicarakan kiamat. Kami sedang membicarakan hari akhir. Qala, kemudian Nabi berkata, "Innaha lan taqduma hatta taraw qablaha 'ashra ayatin." Sungguh kalian tidak akan mendapati kiamat, atau sungguh kiamat itu tidak akan pernah terjadi sehingga kamu melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Sungguh kiamat tidak akan pernah datang sehingga kamu sekalian melihat 10 tanda-tandanya sebelum terjadi kiamat itu. Nah, dalam hadis ini Nabi menyebutkan 10 tanda-tanda kiamat. Fadzakarad dukhan. Lalu Nabi menyebut ad-dukhan, yang artinya asap. Disebutkan oleh seorang sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Yakhrujud dukhanu fayakhudul mu'mina kahayati zukam wa yadkhulu fi masami'il kafiri wal munafiqi hatta yakuna qarrasil hanid." Akan keluar asap menjelang hari kiamat nanti, lalu menyebabkan orang-orang beriman seperti terkena flu. Jadi ketika asap ini keluar, ya, orang-orang beriman yang mencium, menghirup asap tersebut akan terkena penyakit seperti demam ataupun pilek, zukam. Sedangkan jika asap ini masuk ke dalam telinganya orang-orang kafir dan orang-orang munafik, maka kepala mereka akan seperti kepala hewan yang sedang dibakar. Ya. Mereka kesakitan, mereka kepanasan. Itulah asap yang akan muncul menjelang hari kiamat, yang dampak dan efeknya berbeda, tergantung masuk ke dalam tubuh siapa. Jika masuk ke dalam tubuh orang yang beriman, itu hanya menyebabkan pilek, ya. Kalau masuk ke dalam tubuh, telinga, saluran pernapasan orang-orang kafir atau munafik, akan menyebabkan kepala mereka kepanasan. Qarrasil hanid, seperti kepala hewan yang dibakar ataupun dipanggang di atas bara api yang menyala. Ini hadis riwayat Al-Imam Ibnu Jarir di dalam tafsirnya. Dikatakan juga bahwasanya dukhon ini atau asap ini, ya, akan keluar menjelang hari kiamat dengan cara jelas. Artinya bukan hanya terlihat oleh orang-orang kafir, semua orang pun akan melihat bagaimana asap ini mengepul melanda penjuru dunia. Ya, seperti halnya ketika terjadi kebakaran hutan, ya, bagaimana asap itu mengepul, ya, mengepung, mengelilingi daerah-daerah sekitarnya. Pun demikian ketika nanti menjelang kiamat kubro ataupun hari akhir, akan keluar asap yang melanda penjuru dunia. Itu tanda-tanda kiamat yang pertama. Akan munculnya apa? Dukhon, ya. Dukhon itu artinya asap. Bayyinun wadihun yarahu kullu ahad, jelas terlihat oleh semua orang nanti. Kalau hanya sebagian asap, ya, misalnya kayak kemarin kan kebakaran hebat itu di mana, di hutan Amazon, ya, begitu. Ini hanya sebagian daerah saja di sana, di Amerika, tidak sampai ke kita. Atau ketika terjadi kebakaran hebat di mana, Kalimantan atau Sumatera kemarin itu, ya. Nah, ini hanya sebagian daerah saja di Indonesia. Tapi nanti menjelang kiamat atau menjelang yaumul akhir, ini akan mengepung seluruh dunia. Nah,
Lalu Nabi menyebutkan tanda kiamat yang kedua adalah wad-dajjal, munculnya Dajjal. Dajjal ini memiliki akar kata dajlun yang artinya taghtiyah, menutupi. Dinamakan Dajjal li'annahu yughattil haqqa bi batil, karena dia menutupi hak dengan kebatilannya. Dajjal disebut juga Al-Masih atau Masihud Dhalalah. Dikatakan Masih li'annahu mamsuhul ain, karena mata yang kanannya itu buta, terhapus. Atau li'annahu yamsahul arda ayaqtuha fil muddatil qalila, atau dinamakan Dajjal dengan sebutan Al-Masih karena Dajjal ini akan menjelajah ke seluruh dunia dalam waktu yang amat sangat singkat, tidak kurang dari 40 hari. Wad-Dajjal al-mutahaddatsu anhu qad tawatarat al-ahaditsus sahihatu bi khurujihi hatta asbaha khurujuhu minal yaqiniyatil maqtu'i biha. Dajjal yang dibicarakan, ya, yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sumbernya dari hadis-hadis sahih yang mutawatir, sehingga kemunculan Dajjal ini termasuk hal-hal yang wajib kita yakini, yang tidak bisa kita pungkiri dan kita ingkari. Bahkan disebutkan oleh Asy-Syaikh As-Safaraini, ya. Beliau mengatakan, wa mimma yanbaghi likulli alimin an yabutha ahaditsa Dajjal bainal auladi wan nisi warijal. Sudah sepantasnya kepada setiap alim, kepada setiap ustadz, kepada setiap kiai untuk menceritakan hadis-hadis Dajjal kepada anak-anak, kepada para wanita, kepada ibu-ibu, dan kepada para pemuda-pemudi, kepada bapak-bapak. Jangan sampai cerita Dajjal ini tidak disampaikan atau disebarkan kepada halayak umum. Sudah sepantasnya kepada setiap alim di sini berarti ustadz, atau kiai, atau habib, untuk menyampaikan berita kemunculan Dajjal kepada semua kalangan, baik itu anak kecil ataupun perempuan ataupun laki-laki, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi, pelajar, santri, sampaikan itu semua. Karena ada sebuah hadis ataupun riwayat yang mengatakan anna alamati khurujihi nisyanu dzikrihi 'alal manabir. Salah satu tanda keluarnya Dajjal adalah nisyanu dzikrihi 'alal manabir. Orang-orang lupa menyebut atau menceritakan tentang keluarnya Dajjal di atas mimbar-mimbar. Jadi orang itu nanti kayak bosan nyeritain masalah Dajjal, kayak dianggap dongeng, kayak dianggap hal yang tabu, sehingga banyak orang yang meninggalkan tentang peringatan ataupun kewaspadaan akan munculnya Dajjal. Sehingga para khotib tidak lagi menceritakan tentang Dajjal di atas mimbar-mimbarnya, para dai tidak lagi menceritakan tentang kejahatan fitnah Masih Dajjal di atas podium-podiumnya. Nah, kalau orang udah banyak yang meninggalkan cerita Dajjal, kalau orang sudah banyak meninggalkan tentang kewaspadaan ketika munculnya Dajjal nanti, maka pada saat itulah Dajjal akan muncul. Jadi kalau kita ditanya kapan sih munculnya Dajjal, kita jawab salah satu tanda keluarnya Dajjal adalah banyak orang yang tidak menceritakan tentang keluarnya Dajjal. Jadi orang-orang pada lupa tuh, ulah pada lupa tentang ini nih, makhluk yang sangat mengerikan, fitnah yang sangat besar. Orang udah lupa tuh, nggak ingat tentang itu, tiba-tiba dia muncul, baru ingat lagi. Nah, begitu. Makanya salah satu upaya supaya Dajjal ini tidak cepat-cepat keluar, ya, ceritakan tentang keluarnya Dajjal ini kepada orang yang kita kenal atau dekat dengan kita. Sesuai dengan jangkauan kita. Kalau kita hanya sebatas orang biasa, ya mungkin dalam obrolan sehari-hari dengan teman, dengan istri, dengan anak, begitu.
Atau kalau kitanya sebagai seorang tokoh ya ketika acara-acara tertentu misalnya tahlilan ataupun riungan ataupun apa saja, ceritakan tentang khurujud dajjal, keluarnya al-masihud dajjal. Baik. Disebutkan di dalam hadis riwayat Jabir bin Abdullah dengan hadis yang marfu, yakhrujud dajjalu fi khiffatin minad din wa idbarin minal ilmi. Dajjal akan keluar pada saat agama mengalami kemerosotan. Orang-orang sudah enggak minat dengan agama, ya. Orang-orang sudah banyak meninggalkan agama. Penganut dan pemeluk agama Islam banyak yang tidak mengamalkan ajarannya, hanya sebatas KTP saja. Sholat tidak, puasa tidak, ya, baca sholawat tidak, zikir tidak, dan lain sebagainya. Wa idbarin minal ilmi, dan pada saat orang-orang meninggalkan ilmu, meninggalkan pengajian. Ini pengajian udah nggak ada yang minat, yang hadir itu saja. Ya. Ini bukti udah banyak yang nggak minat pengajian. Ya. Itu katanya kalau ada momentum itu lain lagi tuh acara momentum. Ini pengajian yang penting tuh yang rutin, bukan yang tematik. Kalau maulidan, raja itu tematik gitu kan, ada temanya, anu kan begitu. Kalau ini kan nggak ada tema, nyambung kita ngajinya begitu. Ini pengajian yang kayak gini nih yang sangat penting. Ketika orang sudah banyak meninggalkan agama, ketika agama mengalami kemerosotan dan kemunduran, bukan agamanya, tapi karena banyak yang meninggalkan agama, jadi seolah-olah agama itu mengalami kemunduran, kemerosotan. Kalau agama tidak akan mengalami kemerosotan karena agama itu tinggi, Islam itu tinggi. Baik. Ketika pemeluk Islam sudah tidak lagi mengamalkan ajaran Islam, ketika orang-orang sudah tidak mau lagi menuntut ilmu agama, pada saat itu akan keluar dajjal. Nah, berarti tanda-tanda keluarnya dajjal sudah semakin dekat. Tadi kita sampaikan, apakah sering kita dengar orang yang menceritakan masalah keluarnya dajjal? Jarang kan? Baik itu penceramah ataupun yang ngajar ngaji ataupun dalam obrolan sehari-hari, jarang. Ya sekalinya ada, ya dikatain, wah ini orang pesimis amat hidupnya, gak optimis kan begitu. Ceritanya kiamat aja melulu, kan begitu. Padahal kan harus diceritakan terus. Ya memang tidak mesti tiap hari juga begitu. Ya artinya dalam suatu acara dia menceritakan kematian, selipin dua tuh tentang dajjal. Ketika menceritakan tentang Isra Mi'raj, selipin juga tentang dajjal. Begitu, selipin aja begitu. Kalau memang harus tiap hari ngomong itu bosan juga kan ya. Artinya selipin aja lah, selipin. Biar kita nih waspada, karena bukan hanya Nabi Muhammad dan para umat Nabi Muhammad yang memegang teguh warisan Nabi Muhammad, yaitu ilmu dan amal. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun mewanti-wanti umatnya tentang keluarnya dajjal. Tidak ada satupun nabi illa waqad andara qaumahu bid-dajjal. Tidak ada seorang pun nabi melainkan telah memberi peringatan kepada kaumnya tentang keluarnya dajjal. Padahal kan para nabi tahu dajjal ini akan keluar di akhir zaman, yaitu di umatnya Nabi Muhammad. Ya di masa-masa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan umat sebelum Nabi Muhammad, tapi kan itu perintah Allah. Nabi Nuh sama memperingatkan kaumnya tentang keluarnya dajjal. Nabi Ibrahim juga sama, Nabi Isa juga sama. Masya Allah, saking pentingnya itu kan, karena tidak ada satupun fitnah ya yang melanda dunia yang lebih dahsyat, lebih agung, lebih parah ketimbang fitnah yang disebabkan oleh Al-Masih Ad-Dajjal, oleh Masihud Dajjal. Sangat mengerikan sekali. Disebutkan di dalam beberapa riwayat, yaitu di antara riwayat Ibnu Abbas dengan hadis mauquf, ia berkata, awwalu man yatba'uhu sab'una alfan minal yahudi alaihim sayjan. Yang pertama kali mengikuti dajjal adalah 70.000 Yahudi yang mengenakan kerudung yang tebal dan kasar. Ya. Wa ma'ahu saharatul yahud,
dan Dajjal ditemani oleh tukang sihir Yahudi, ya'maluna al-ajaiba wa yarawnaha an-nasa fayudillunahum biha wa huwa a'war. Yang mana tukang-tukang sihir Yahudi yang bersama dengan Dajjal itu menunjukkan kebolehan-kebolehannya dan terlihat oleh manusia sehingga banyak orang yang takjub, yang merasa kagum dengan kebolehan-kebolehan tukang-tukang sihir Yahudi yang bersama dengan Dajjal, sehingga banyak manusia yang tersesat. Dan ciri-cirinya Dajjal wahwa a'war, mata kanannya pecak. Mamsuhul ainil yumna, mata kanannya pecak, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takunu ayatu khurujihi tarkal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Dan salah satu tanda keluarnya Dajjal adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar ditinggalkan. Ini tanda keberapa nih? Yang pertama tadi apa? Banyak orang yang tidak menceritakan tentang Dajjal. Tuh. Ciri yang kedua apa? Agama mengalami kemerosotan, penurunan. Yang ketiga, ilmu ditinggalkan. Orang-orang meninggalkan ilmu. Ini yang keempat nih, ciri yang keempat. Ini gabungan dari hadis-hadis nih. Ya, nanti kalau ditulis kan enak tuh ya. 1, 2, 3 gabungan dari hadis saya sebutkan ini. Amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan. Itu ciri yang keempat. Ciri-ciri keluarnya Dajjal nanti. Yang kelima, watahawunan biddima. Orang-orang menyepelekan tentang darah. Artinya apa? Mudah untuk saling membunuh. Darah itu dianggap sepele, dianggap hal biasa. Maksud darah di sini apa? Pembunuhan. Ya. Wa idza dhayya'ul hukma. Ciri selanjutnya ketika hukum Islam disia-siakan. Wa akalu riba. Ciri berikutnya banyak orang yang memakan riba. Ciri selanjutnya wasayyadul bunyan litabahi, banyak orang yang membangun rumah-rumah yang tinggi dengan tujuan membangga-banggakan diri, pamer. Wasyarabul khumur, ciri berikutnya banyak orang-orang yang minum arak, banyak orang-orang yang minum minuman keras. Wattakhadul ghayan atau kainan, dan banyak para penyanyi-penyanyi dunia. Walabisul harir, banyak laki-laki yang mengenakan sutra. Wa azharu bazzata ali fir'aun, dan banyak muncul orang-orang yang sombong. Wa naqadul ahda, banyak yang tidak menepati janji. Wa tafaqqahu li ghairi din, dan banyak yang belajar ilmu selain ilmu agama. Ini kayaknya udah ada semua. Udah kayaknya udah terwujud semua kayaknya, Masya Allah. Wa zayyanul masajid, banyak orang-orang yang mempercantik masjid-masjid, Masya Allah. Masjid dibangun seindah mungkin. Wa kharabul qulub, tapi banyak hati-hati yang rusak. Wa qata'ul arham, banyak yang memutus silaturahim. Wa kasratil qura, dan banyak para ulama-ulama ulama-ulama dunia, ulama-ulama jahat. Wa qallatil fuqaha, sedikit yang ngerti agama. Banyak yang ahli berbicara, sedikit yang ngerti agama. Wa atalatil hudud, hukum-hukum Allah diterlantarkan. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Apabila hal-hal yang tadi telah terjadi, ba'atsallahu alaihimud dajjal, Allah akan mengirim Dajjal, Allah akan membebaskan Dajjal dari tempat kurungannya. Ini kira-kira hal yang sebutan itu udah pada ada belum nih? Waduh, kayaknya nggak tahu kapan udah kayak semakin dekat ini, Masya Allah. Masjid udah bagus-bagus ya, tapi hatinya pada rusak. Iya, nggak pada akur orangnya.
Masjidnya pada bagus-bagus, masya Allah, luar biasa. Fatasallatu alaihim hatta yantakima minhum, sehingga Dajjal hampir-hampir menguasai seluruh bumi. Sedangkan orang-orang yang beriman akan berlindung ke Baitul Maqdis. Dan Dajjal yang diceritakan dalam riwayat ini adalah Dajjal yang terakhir paling keluar. Sebab wad-dajjalu hadza akhiru salasina dajjalan yakhrujuna qablah. Sebelum Dajjal yang ini keluar ada 30 Dajjal yang muncul. Waduh. Jadi Dajjal itu bukan satu, ada berapa? 31. Ya, sebelum Dajjal yang mata sebelah kanannya pecah ini muncul, akan muncul 30 Dajjal. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sayakunu fi ummati kadzabun thalathuna kulluhum yaz'amu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Akan muncul di kalangan umatku 30 pendusta, semuanya mengaku nabi. Ketahuilah, akulah penutup para nabi, kata Nabi, tidak ada nabi setelahku. Lah kan sudah banyak yang ngaku nabi dari kemarin-kemarin. Mungkin kalau di total jumlahnya lebih daripada 30. Ya kan? Kalau dihitung-hitung nih, dari mulai Musailamatul Kadzdzab tuh zaman Nabi terus sampai sekarang, terakhir kemarin Ahmad Musaddiq, kemudian siapa lagi, Mirza Ghulam Ahmad tuh yang di India, kemudian antara Jawa Barat, Jawa Tengah, Tukimin tuh. Ingat aja tuh, Almarhum Zainuddin Anjad ya, Kiai Haji Zainuddin Anjad, Tukimin aku nabi ya. Ada lagi tuh yang di Bogor siapa? Sayuti, aku nabi, dapat wahyu di Gunung Sindur. Ya. Nah, sini kalau di total kayaknya lebih dari 30. Lah, kok belum muncul juga Dajjal? Lain lagi, Pak. Ini yang 30 ini muncul secara serentak atau bertahap tapi dalam waktu yang dekat. Begitu. Ini aku nabi, aku nabi, aku nabi. Udah selesai 30 tuh baru muncul Dajjal. Laknatullah alaihi. Diperkuat dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, la taqumus sa'atu hatta yakhruja salasuna kadzaban. Tidak akan pernah terjadi kiamat sehingga keluarlah 30 orang pendusta yang mengaku nabi. Akhiruhum al-aqru Dajjal, yang paling terakhir itu yang 31 adalah Dajjal yang mata kanannya pecah. Itu ciri fisiknya. Dajjal itu mata kanannya pecah. Dan Dajjal ini manusia atau bukan? Dia manusia, Ibu. Ya, Dajjal ini manusia. Ada yang mengatakan dia itu adalah Musa As-Samiri. Jadi lahir di zaman Nabi Musa alaihi salam dari pasangan Yahudi. Namanya Musa As-Samiri. Padahal dibesarkan oleh malaikat Jibril. Subhanallah. Sedangkan Nabi Musa bin Imran dibesarkan oleh Fir'aun. Musa yang dibesarkan Fir'aun jadi Nabi, Musa yang dibesarkan Jibril jadi Dajjal. Subhanallah, inilah hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada yang tahu ya. Ada yang mengatakan bukan Musa Samiri, tapi Ibnu Soyyad yang lahir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sempat mengatakan ini kepada Sayyidina Umar. Umar ini naik pitam. Lah, kalau memang Ibnu Soyyad itu adalah Dajjal, saya akan bunuh. Umar tahu sendiri kan gimana. Apa kata Nabi? Kamu gak bakal bisa membunuh dia. Seandainya dia itu Dajjal, kamu tidak akan sanggup membunuhnya. Seandainya dia bukan Dajjal, kenapa kamu bunuh? Nah, sehingga ceritanya nggak terbunuh tuh Ibnu Soyyad, seorang anak pasangan Yahudi yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak riwayat ya tentang hakikat siapa sebenarnya, wallahu a'lam. Ya, yang penting dia ada, sudah lahir ribuan tahun yang silam. Ada yang mengatakan Musa As-Samiri, ada yang mengatakan dia adalah Ibnu Soyyad. Cuman cirinya selain daripada ciri fisik,
Ini disebutkan juga oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi bersabda, innahu yahudiyun. Dajjal itu adalah seorang Yahudi. Wa innahu la yuladu lahu walad, dan dia tidak punya anak. Ya. Dajjal itu tidak punya anak. Wala yadkhulul Makkah wal Madinah, dan Dajjal tidak akan bisa memasuki Mekah dan Madinah. Jadi dua kota yang tidak bisa dimasuki Dajjal, Mekah dan Madinah. Tapi dalam riwayat lain ada satu kota lagi, itu Baitul Maqdis. Makanya tadi dikatakan di awal-awal cerita bahwasanya Dajjal itu tidak akan masuk ke Baitul Maqdis, sehingga banyak orang yang beriman berlindung ke Baitul Maqdis. Karena Dajjal nggak bisa masuk ke situ. Kalau ke Taman Cikande habis, ya. Jayanti habis, ya. Cikande apalagi, ya begitu. Yang nggak dimasuki Dajjal cuman 3 berarti: Baitul Maqdis, Mekah dan Madinah. Wa inna aynahul yumna awra jahizatun la takhfa. Mata sebelah kanannya Dajjal itu buta, tapi bukan tidak ada matanya, ada bola matanya, cuman jahizatun la takhfa, bola matanya itu keluar. Diibaratkan oleh Nabi ka'annaha nakha'atun fi ha'itin mujassas, seperti dahak yang menempel di tembok yang bercat putih. Kayak gimana tuh orang yang buang dahak yang nempel di tembok yang catnya putih, kayak gimana tuh? Nonjol ya, putih. Seperti itulah mata kanannya Dajjal, nonjol putih. Jadi bukan nggak ada matanya, bukan mata di tengah satu, bukan, ada 2, tapi yang kanannya buta, begitu. Yang melotot cuma sebelah kiri. Wa ainuhul yusra ka'annaha kaukabun duriyun, sedangkan mata Dajjal yang sebelah kiri itu seperti kaukabun duri, planet yang bersinar. Sama nongol juga. Jadi mata yang kanannya putih nggak ada hitamnya, begitu ya. Mata yang kirinya nongol kayak anggur. Maktubun baina ainaihi kafir, tertulis di antara 2 matanya atau di keningnya kafir. Tapi bukan kafir, tulisannya kaf, fa dan ro. 3 huruf. Kaf, fa dan ro. Wa ma'ahu min kulli lisanin, bersama dengan Dajjal setiap orang dari berbagai macam suku dan latar belakang bahasa. Jadi banyak orang yang mengikuti Dajjal. Wa ma'ahu syuratul jannati khadra yajri bihal ma, bersama dengan Dajjal yang membawa gambaran surga yang hijau, mengalir air di dalamnya. Wasuratun nar sauda, dan bersama dengan Dajjal ada gambaran neraka yang hitam. Wa baina yadayhi rajulani yundirani ahlal qura. Dajjal dikawal oleh 2 orang laki-laki yang memperingatkan setiap penduduk negeri. Ya. Jadi ketika Dajjal mau masuk nih, ajudannya dulu yang masuk, yang ngasih tahu bahwa Dajjal akan masuk ke situ. Pertama kali Dajjal keluar, yaddail iman wassalah, dia akan mengaku beriman kepada Allah dan menunjukkan kesolehannya. Ya Allah, ngeri amat nih. Makanya banyak orang yang ketipu, sebab awal-awal dia muncul dia akan mengaku iman kepada Allah, Islam, iman. Bahkan dia yadda'i sholah, mengaku sebagai orang yang soleh, taat kepada Allah, sholat, puasa, rajin, masya Allah. Mengerikan sekali. Summa yadda'i nubuwata, lama-lama tuh sudah banyak pengikutnya, sudah banyak yang pasrah sama dia, baru dia ngaku jadi nabi. Jadi awalnya itu kenapa banyak yang mengikuti? Karena menipu. Orang-orang yang imannya lemah, dia akan dekat dengan Dajjal yang awalnya mengaku soleh, mengaku beriman, menampakkan kesolehan dan keimanan, timbul berbagai macam kehebatan. Bisa ini, bisa itu. Banyak kan pengikutnya tuh. Zaman sekarang aja kan orang bisa ngobatin aja banyak tamunya kan.
Ya, pasien ini apalagi udah kelihatan solehnya, kelihatan berimannya, banyak jamaahnya, pengikutnya. Masya Allah. Ini kalau jamaah muridnya sudah pada pasrah, sudah pada cinta sama dia, ketika dia ngaku nabi pun orang nggak bakal nolak, pasti nerima. Masya Allah. Lama-lama sumayadail uluhiyah, lama-lama dia mengaku jadi nabi, menjadi Tuhan, ya. Jadi pertama kelihatan dulu kesolehannya, ahli iman, lama-lama ngaku nabi, terus lama-lama ngaku Tuhan. Maktubun baina ainaihi kafir, tertulis di antara dua matanya tulisan kafir. Yaduru fi jami'i anha'il alam, dia akan berkeliling ke seluruh penjuru dunia. Nanti kira-kira ke Taman Cikane datang nggak? Enak aja. Ini hadisnya nih. Dia akan berkeliling ke seluruh penjuru dunia. Masya Allah. Kecuali Mekah dan Madinah, itu dijaga pintu-pintunya oleh para malaikat. Dajjal tidak bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Lalu dia akan tinggal, ketika dia mau masuk ke Mekah nggak bisa, mau masuk ke Madinah nggak bisa, maka dia tinggal di luar Mekah dan Madinah. Di mana? Fayuqimu haitsu tantahi sabaqah minaz zaribil ahmari, dia akan tinggal di Bukit Garam. Itu sudah ada Pak, Bukit Garam itu. Ya, sudah ada Bukit Garam di mana? Di luar kota Madinah. Jadi dia akan terus memantau Madinah dari luar Madinah, dan dia akan menggoncangkan bumi sehingga Madinah itu gempa. Maka orang-orang munafik yang tinggal di Madinah, mereka akan keluar dari kota Madinah. Ya, jadi enggak semua yang di Madinah itu selamat. Kalau dia orang munafik, dia akan keluar dari Madinah ketika terjadi gempa itu. Tapi orang yang beriman, dia akan tetap berada di dalamnya, karena dia tahu ini gempa disebabkan oleh. Karena subhanallah Pak, Allah kasih kehebatan nama Dajjal dengan izin Allah, berupa sihir ya. Dajjal itu kalau isyarat ke langit, seketika turun hujan, ada mendung. Dajjal kalau isyarah ke tanah, ini segala apa yang di bawah tanah, harta karun, emas, perak itu keluar semua ngikutin Dajjal. Kalau isyarah kepada orang yang mati, seketika juga bangun hidup. Ada orang hidup, dia bunuh, dibelah dua, dihidupin lagi, hidup dan tersenyum. Ini bagaimana orang gak ikut, coba yuk. Kelihat dengan mata kepala sendiri kayak gimana orang mati hidup lagi. Kayak gimana seketika langit yang terang langsung mendung turun hujan. Kayak gimana seketika tanah yang tandus tiba-tiba subur keluar tumbuh-tumbuhan. Mana ada orang yang gak ikut? Kalau nggak kurang-kurang iman dan nggak kurang-kurang ilmu pengetahuan agama. Ya. Dan ini bukan hanya dongeng biasa, ini bakal terjadi. Bakal terjadi. Ya. Baik. Sebagaimana tadi disampaikan bahwasanya Dajjal itu membawa dua gambaran, surga dan neraka. Maka siapapun yang dimasukkan ke dalam surganya Dajjal, hakikatnya dia masuk ke dalam neraka Allah. Dan siapa orang yang dimasukkan ke dalam neraka Dajjal, hakikatnya dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan manusia pada kala itu terbagi tiga kelompok ya. Kelompok yang pertama fatat tabi'uh, ngikutin Dajjal. Kelompok yang kedua talhaqu bi ardi abaiha, berlindung. Ada yang ke Baitul Maqdis, ada yang kemana, ke Mekah, ada yang di dalam rumahnya berlindung. Nah, terus bagaimana supaya selamat? Rasul sudah ngajarin doanya sama kita. Rasul sudah ngajarin bacaannya sama kita. Apa yang kita baca supaya selamat dari kejaran dan fitnah Dajjal? Surah Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Itu benteng kita dari Dajjal. Atau kita diajarin apa sama guru kita, wirid, baca wirid itu aman dari Dajjal. Bisa rotibul hadad, rotibul atos, atau wirid sakon, apa yang kita punya wirid baca pada kala itu, insya Allah aman. Jangan keluar rumah, di dalam aja, dan jangan pengen lihat kayak gimana Dajjal. Maka ini hati-hati ibu yang suka kepo ini,
Ya, nggak pernah dengar apa-apa yang baru, pengen lihat aja, penasaran. Jangan. Ketika Dajjal muncul, jangan kepo pengen lihat kayak gimana Dajjal. Udah cukup saja dengar Dajjal muncul. TV matikan, karena TV nanti mungkin masih ada. Ya, internet mungkin masih ada. Bisa lihat tuh di internet, di TV. Jangan lihat tuh. Karena kalau lihat Dajjal, khawatir yang tadinya cuma pengen tahu jadi iman sama Dajjal. Nauzubillah min dzalik. Ada kelompok yang ketiga, tuqatiluhu, ini berperang melawan Dajjal. Di mana? Ala Syati'il Furat, di pesisir Sungai Furat. Ya. Di mana Sungai Furat? Sono di Irak. Tapi mereka semua tidak akan sanggup melawan Dajjal, karena Allah sudah menentukan siapa lawannya Dajjal. Siapa lawannya Dajjal? Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Nah, ketika Nabi Isa nanti turun, nanti ada ceritanya panjang, singkat aja. Ketika Nabi Isa turun nanti, ini Dajjal melihat Nabi Isa, yazubu kama yazubul milhu fil ma. Dia akan mencair sebagaimana garam yang mencair di dalam air. Subhanallah. Belum diapa-apain sama Nabi Isa nih, belum nih. Baru ngelihat Nabi Isa doang, dia mencair sebagaimana garam yang mencair di dalam air. Dan begitu juga sama orang-orang Yahudi, kalah semuanya ketika muncul Nabi Isa alaihi salam. Dikatakan dalam beberapa riwayat, jangankan tebasan pedang Nabi Isa, napasnya Nabi Isa jika terhirup oleh orang kafir, dia mati seketika. Napasnya doang. Ya, mencium napas Nabi Isa, mati orang kafir. Hebat nggak tuh? Pohara nggak? Pohara jasa. Ciri yang ketiga, wallahu a'lam bishawab. Sejam ya, hampir sejam. Nggak lihat jam lagi.